wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini pertemuan ke-14 ya. Nah, pertemuan ke-14 di materinya adalah pemberian buku lulus uji kendaraan bermotor berdasarkan informasi. Jadi di materi ke-14 ini kita akan mencari tahu kenapa buku uji itu diberikan kepada kendaraan yang telah lulus uji. Teman-teman tahu buku uji kayak mana? Cari Nova di internet. Jadi kendaraan yang sudah lulus uji itu akan diberikan buku uji. Buku uji kendaraan bermotor. Nah seperti ini, seperti buku nikah. Ada yang udah pernah nikah? Belum. Nah, kalau enggak pernah lihat buku nikah orang tuanya? Nah, ya seperti ini. Bedanya kalau buku nikah warna apa? Merah sama hijau. Nah ini bedanya ya. Ini buku uji yang diberikan kepada kendaraan yang telah lulus uji. Isinya apa aja? Ada nggak? Nah ini bukunya isinya. Ini sertifikat ujinya kalau ini. Sertifikat uji. Buku ujinya itu intinya ada menyatakan bahwasanya kendaraan yang diuji, terus kapasitasnya yang diuji, terus apa lagi kira-kira? Saya minjem aksennya boleh? Berat yang diizinkan seberapa berat, terus jenis kendaraannya. Nah, jenis kendaraan nanti turunannya kepada SIM yang digunakan oleh pengemudi tersebut. Oke, ini contoh buku uji. Ini adalah stiker uji. Kita tempelkan di pinggir punggung kendaraan. Pengujian dapat materi nggak di luar materi ini? Nggak ada, oke. Kalau sudah ada kan berarti saya tinggal meneruskan. Kalau belum ya kita diskusi bareng. Nah ini sertifikat uji. Diuji itu pada Disub Dinas Perhubungan, kemarin disampaikan teman-teman juga udah tahu. Yang mengeluarkan, yang menguji adalah penguji kendaraan bermotor. Penguji kendaraan bermotor juga ada tingkatannya. Teman-teman nanti kalau lulus jadi penguji tingkat berapa kira-kira? Cari di ChatGPT. Dita. Nah, lulusan D4 transportasi darat, D4 TRO lulus jadi penguji tingkat berapa? Kalau nggak salah tingkat 3 ya. 3. Keluar nggak? Berapakah? Apakah lulusan D3 TRO jika sesuai dengan penguji kendaraan bermotor? Tingkat 3 itu berarti teman-teman menguji tergandeng, terus mobil-mobil yang besar, tingkat 3. Dan juga bisa tanda tangan buku uji. Keluar kita. Terus buku uji, ya gimana bisa? Yang
ada iklan penguji paling nggak punya sertifikat kompetensi penguji. Saya cek dulu ya, teman. Ahmad Hafiz Wijaya. Haji Ahmad Haji Wijaya. Fungsi kendaraan diuji. Fungsi kendaraan diuji untuk mengetahui seberapa kelayakan kendaraan tersebut. Oke. Arif, kendaraan apa aja yang diuji? Kendaraan apa aja yang diuji? Kemarin udah diulang-ulang itu. Baik kendaraan apa saja yang diuji, itu kendaraan ringan Pak, seperti mobil penumpang, mobilnya garingan, hingga mobil listrik ringan. Iya. Yaitu ada kendaraan berat seperti truk, bis, atau truk trailer. Oke. Dan Sebelum ya. motor. Nah, oke. Aulia bagian kita. Uji itu ada dua kemarin kita bahas. Uji pertama ada dan uji berikutnya. Apa saja ujinya itu? Masih ingat nggak? Pengujian kendaraan bermotor itu ada 2 kali. Ingat nggak? Kendaraan bermotor ada 2 kali. Untuk angkutan umum, sama uji ada yang ingat? Uji kir itu uji berkala. Satu lagi uji yang pertama itu uji tipe udah ya. Jadi pertama itu uji tipe, yang kedua uji berkala. Oke, kita masuk ke bentuk uji berkala. Coba Nova cari kartu uji. Tadi buku uji, sekarang coba cari kartu uji. Bukan kartu uji. Nah, kartu uji seperti itu. Jadi selain dapat buku uji, dapat juga kartu uji. Ini caranya di scan, disentuhkan itu apa namanya? Tap, di tap. Jadi kendaraan punya kartu uji berkala. Azelia Putri Azahra punya truk di rumah? Tidak. Di sini siapa yang punya truk di rumah? Saya mau tanya, pernah lihat uji tipenya? Ada yang punya truk? Orang tuanya punya bis? Sahrul, punya bis? Nggak punya bis. Truk. Nah, ini kartu yang diberikan kepada konsumen atau orang yang mengujikan kendaraan bermotor kepada masyarakat. Saya mau tanya, barangkali punya kan? Nah, barangkali ada fotonya. Berikutnya tanda uji. Coba cari tanda uji.
kendaraan. Nah, ini telah tadi stiker uji atau tanda uji. Nah, di sini memuat identitas kendaraan mulai dari kode provinsi, terus ada kode kabupaten. Di sini nanti teman-teman kalau lebih mendalami di pengujian nanti bisa dipelajari lagi. Ya, buka stiker ujinya ini. Ya. Oke. Ada masa berlaku, kotanya, dan lain-lain. Ini fungsinya teman-teman kalau melaksanakan razia di jalan atau inspeksi kendaraan di jalan, misalkan teman-teman sudah ditempatkan, ini biasanya buat aparatur ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau udah ditempatkan di suatu balai, terus diajak untuk melakukan pengecekan kendaraan bermotor, yang dilihat ininya biasanya. Kalau enggak, teman-teman bawa alat yang buat menyentuhkan kartu tersebut, nanti keluar data-datanya. Kendaraan tersebut sudah lulus uji atau belum, atau sudah kadaluarsa, seperti itu. Dan pada saat penilangan teman-teman wajib hukumnya itu berkoordinasi atau bekerjasama dengan Daniel. Nah, saat razia di lapangan, misalkan kamu sudah menjadi ASN dan menjadi PPNS, penyidik pegawai negeri sipil. Pada saat kamu melakukan razia, kamu harus berkolaborasi atau berkoordinasi dengan instansi lain. Apa ya instansi lainnya? Pada saat razia, kamu pernah kena razia? Razia di jalan? Belum. Kamu pernah lihat ada razia? Nah, itu yang memberhentikan kan polisi. Iya, berarti sama seperti kalau kamu melakukan kegiatan inspeksi kendaraan, misalnya kan terkait kode pelanggarannya, dia kamu harus berkoordinasi dengan kepolisian. Dan kadang-kadang kalau balai atau lokasi teman-teman, tempat di mana teman-teman melaksanakan uji, biasanya teman-teman itu di balai nanti ada yang namanya alat timbangan portable. Cari alat timbangan portable. Alat timbangan kendaraan portable. Nanti keluarnya ini. Kendaraan portable. Nah, seperti ini. PKTJ punya. Udah praktek belum? Pakai alat ini. Nah, ini PKTJ punya. Yang atas. Ya itu tuh, yang dua karpet. Bukan. Nah, itu. Sebelahnya. Itu di bawah selesai. Bawahnya. Nah, itu kuning. Ya, ini ya. Nah, ini PKTJ punya. Teman-teman nanti kalau ada kesempatan atau meneliti tentang misalkan presentasi overloading di jalan Pantura, teman-teman pakai ini. Jadi mengukur setiap kendaraan yang lewat overloading. Misalkan kalau kendaraan tersebut jauh dari jembatan timbang, tapi kalau dekat jembatan timbang, teman-teman kan pernah posko juga di jembatan timbang, tinggal minta datanya saja. Kalau ini fungsinya untuk lokasi atau tempat-tempat yang tidak ada jembatan timbang. Ini maketnya cuma satu sumbu. Jadi satu sumbu itu satu garis ban masuk, dicek lagi ban berikutnya ban lagi. Nanti kalau overloading sesuai dengan kapasitas, tidak sesuai dengan kapasitas, maka bisa dilakukan penilangan atau teman-teman itu bisa buat data bahwasanya hal tersebut melanggar peraturan. Ini untuk overloading. Kalau overdimensi gimana? Ya, caranya mengukur bawa alat sendiri. Coba alat ukur dimensi portable kendaraan.
hari 1 dan jam 2 atas lagi. Iya, oke itu. Cuman PKTJ belum buat ya teman-teman. Barangkali teman-teman nanti bisa buat alat ini, teman-teman bisa dapat haki. Haki itu apa? Haki bukan apa ya? Haki kayak di Naruto ya. Haki itu hak kekayaan intelektual. Nanti didapat haki, mendapat sertifikat ya. Ini nanti bisa buat portable. Ini kebetulan gambarnya ini 3 dimensi. 3 dimensinya animasi. Jadi mungkin bisa dari pelapor, suruh masuk kendaraannya. Portable. Sampai saat ini mungkin belum ada cara mengukur dimensi kendaraan pada saat di lapangan. Mungkin teman-teman bisa buat alat ini dan didampingi oleh dosennya, dosen teknik. Judulnya rancang bangun pembuatan alat pengendali dimensi kendaraan di jalan portable. Oke, masuk lagi ke sheet yang satu dia. Oke, kita masuk ke bukti lulus uji berkala. Ya, dibesarkan. Oke, diberikan dalam bentuk kartu uji atau tanda uji. Jadi kartu uji itu kalau nggak salah itu penggantinya buku uji. Nah, jadi kartu uji itu penggantinya buku uji, terus berlaku di seluruh Indonesia. Pertanyaannya gini, tadi sampai ke Daniel, Dita sudah, Farel Dwi. Mana Farel? Ya, Farel. Kalau kendaraan tersebut, nih pertanyaan gampang, diuji di asalmu mana? Asalnya di Pati. Kalau kendaraan barang diuji di Pati, terus dia lewat Jakarta, kendaraan barang tersebut, sah nggak hasil ujinya? Sah. Tapi kalau kendaraannya dibawa ke Malaysia, sah nggak? Tidak sah. Oke. Jadi kalau selama berlaku di wilayah Indonesia, misalkan kalian menguji kendaraan di Jawa Tengah, di Sumatera, sah karena masih lingkup Indonesia. Tapi kalau udah di luar negeri tergantung kesepakatan bilateral. Bilateral tahu? Tadi Farel, Guru Pedrosa. Guru. Nah, guru. Tidur jam 1 aja. Ini guru, saya mau tanya. Nah, kalau udah. Saya mau tanya, kalau kendaraan itu kan diuji ya. Diuji apa? Ya supaya layak berjalan dan selamat dalam berkendara dan agar layak jalan. Bila asalmu mana? Asal Cilacap. Kamu udah pernah ke? Nah, misalkan ada kendaraan barang dicek atau diuji di Disub Cilacap, terus dia berangkat ke Surabaya. Di Surabaya kendaraan itu sah nggak ujinya? sah. Kenapa? Kendaraan sah karena tentunya sebelum jalan kendaraan tersebut menuju ke Surabaya, kendaraan tersebut memiliki surat-surat yang sudah dicek dari Cilacap. Oke. Dan surat tersebut tentunya sudah surat resmi dari Dinas Perhubungan. Oke, jadi itu tadi berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Pertanyaan berikutnya, kalau kendaraan
tersebut lintas Kalimantan lewat terus ke Malaysia, kendaraan tersebut sah nggak ujinya? Untuk kendaraan jika lintas sampai yang dikatakan negara, mungkin bisa jadi lintas negara itu. Iya, lintas negara. Indonesia ke Malaysia, mungkin kan sudah pemerintahnya kan juga Beda. dan pengujiannya pun pastinya juga berbeda dan Tuh. peralatannya pun pastinya berbeda namun tidak jauh sama yang di Indonesia. Menurut kamu sah nggak? Menurut saya jika dari dinasnya sudah ada, Indonesia juga sudah ada menurunkan surat-surat resmi, maka kemudian sah. Oke, jadi kalau sudah ada ya berarti kalau sudah ada hubungan bilateral ya antara Malaysia dengan Indonesia. Nah, pintar kan? Pintar. Oh, tidur pintar. Nyambung kayak Gus Dur almarhum. Diajak ngobrol. Oke, sampai ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Masuk ke kartu uji kita. Oke, buka lagi isinya. Oke, dari atas. Ditarik ya. Drag. Nah, itu dia. Bersama Innova. Oke, ini yang ada di stiker ya tadi ya. Pertama ada nomor dan tanggal slip, uji tipe, terus warna kendaraan, nomor uji kendaraan, nama pemilik, alamat pemilik, merek dan tipe, terus jenis kendaraan. Saya akan lanjut merek dan tipe sama jenis kendaraan bedanya apa? Barangkali tahu nih. Tadi sampai Pedrosa, Hari Kurniawan. Iya, Hari. Perbedaan merek tipe sama jenis kendaraan. Ini hal yang sepele tapi kalau ditanya bingung repot. Perbedaan merek tipe dan jenis kendaraan. Merek kendaraan adalah nama brand atau nama dagang perusahaan yang berbicara tersebut. Contohnya seperti Toyota, Honda, Mitsubishi. Untuk kendaraan berhubungan pada seri atau
perlu ditanyakan lagi. Isi silinder barangkali belum tahu ya isi silinder. Isra Safrizal Kalam. Isra, saya ingat Isra ini yang Arab nih. Oke, barangkali teman-teman belum tahu apa itu isi silinder. Isi silinder kendaraan. Punya motor mungkin? Nah, isi silinder adalah volume ruang mesin dibutuhkan untuk gaya bersama sistem. oke. Kamu punya motor apa? Honda 150. Nah, berarti cc-nya berapa tuh? 150. Oh, oke, cocok. Berarti isi silinder cc-nya ya. Nah, teman-teman clear. Oke, makasih. Kecuali listrik, kalau listrik pakainya apa nih? Saya tanya ke yang lain. Atau kamu udah tahu ya? Nah, baterai, oke. Kalau listrik adalah baterai. Oke, makasih. Muhammad Abizar Al-Ghifari. Siap. Ini ahli IT ngerti nih kalau listrik ini satuannya apa? Kalau motor bensin atau diesel itu kan satuannya cc kubik. Kalau motor listrik itu biasanya satuannya apa? Ya, oke, coba dipikir dulu atau dicari referensi dan ingat-ingat ini bakal berulang ya teman-teman. Ini di PRO ini ilmu dasar. Sini Pak, untuk motor listrik di SMK itu satuannya adalah kilowatt. Nah, kilowatt ya. Jadi diingat teman-teman kalau ditanya kalau kendaraan bermotor itu internal kombustibel apa yang namanya ya, itu pakainya cc atau isi silinder. Kalau listrik satuannya kilowatt, bukan tadi baterai. Ya. Nah, jadi satuannya listrik. Satuannya watt, kilowatt. Oke, terima kasih. Terus daya motor penggerak. Nah, ini biasanya daya motor penggerak ini tenaga kuda ini. Nah, tenaga kuda, torsi, ya ini masuknya ke sini. Teman-teman pernah lihat kendaraannya atau pernah teman-teman ke mall lihat torsi kendaraan? Nah, ini daya motor penggerak dan dimasukkan ke torsi. Terus nomor rangka. Rangka itu apa? Kita ke Muhammad Aziz Ariswa. Nomor rangka, apa itu nomor rangka? TRO harus tahu. Nomor rangka. Dalam ujian otomotif, nomor rangka itu dikenal sebagai identifikasi number. Itu pada unit yang menunjukkan identitas kendaraan, termasuk mobil atau motor. Oke. Landasan ini mungkin maksudnya adalah rangka dasar kendaraan, tempat semua komponen dipasang. Oke, nomor rangka. Kamu punya motor di rumah? Motornya apa? Siap hari Pak. Vario. Pernah ganti plat? Siap Pak. Pernah lihat di Samsat itu cek nomor rangka? Nah, di mana pasti? Nomor rangkanya. Nomor rangkanya juga Samsat kakek. Nomor rangka di motornya itu di sebelah mana? Kamu kan lihat kan? Di depan sama di bagian yang sebelah. Di depan sama bagian. Nomor rangka itu cuma satu. Oh, nomor rangka yang di dalam Iya. di dalam jok. Dalam jok ya. Oke, Vario ada di nomor. Berarti paham tentang nomor rangka. Yang kedua ada nomor mesin. Terus berat kosong kendaraan. Berat kosong kendaraan. Apa yang dimaksud berat kosong kendaraan?
berat kosong kendaraan itu adalah berat isi dari kendaraan tersebut meliputi rangkaian-rangkaian mesin, sasis, terus interior, tangki BBM, radiator dan lainnya. Intinya adalah full kendaraan itu sendiri tanpa adanya penumpang atau barang yang diangkut. Jelas ya, berat kosong kendaraan. Terus konfigurasi sumbu roda. Tadi sampai Harun Yahya, Muhammad Kemal Pasa. Iya. Konfigurasi sumbu roda. Apa yang masuk konfigurasi sumbu roda? Dan contohnya. Konfigurasi sumbu roda adalah penataan atas sistem pengetahuan sumbu pada keempat roda, depan kiri, depan kanan, belakang kiri, atau belakang kanan. Kondisinya diukur menggunakan sensor sumbu dan pengambilan. Contohnya, Contohnya rem. Konfigurasi. Ulangi. Apa konfigurasi sumbu roda? sumbu atau Sumbu. Tadi bilangnya suhu ya? suhu. Apa? Konfigurasi sumbu roda coba. Jadi konfigurasi sumbu roda adalah penataan sumbu pada keempat roda, depan kanan, depan kiri, kanan belakang kiri, belakang kanan. Oke. Kalau mobil sedan atau mobil Avanza itu konfigurasinya berapa? Cek. Konfigurasi mobil, konfigurasi sumbu roda Avanza. Kalau sedan dua sumbu, Pak. Dua sumbu. Oke. Sekarang jangan lihat kalau truk molen, penelitian truk molen itu berapa sumbu? Kalau sedan dua sumbu, truk molen berapa sumbu? 4 sumbu. 4 sumbu. Coba 4 sumbu kayak gimana? Betul ya, simpan. Itu sih. Apa yang dibuat? Gambarkan kendaraan dengan 4 sumbu. 2 sumbu dulu. Mobil Avanza. Gambar mobil Avanza. Ini harus clear. Nah, gambar mobil Avanza tampak samping. Ini tampak atas ya. Oke, ini tampak atas, nggak apa-apa. Ini gambar mobil Avanza 2 sumbu. Kalau 4 sumbu, oke, berarti teman-teman udah paham ya apa itu 2 sumbu dan 4 sumbu. Ada yang belum paham tentang konfigurasi sumbu roda? Nah, makasih. Berikutnya kita ke ukuran ban. Kalau ukuran ban udah pada tahu mungkin ya. Nah, ukuran ban ini udah pada tahu. Ada ban truk sesuai ukurannya, terus ada masa pakainya. Tapi saya biar nggak penasaran, saya cek satu orang. Silakan, barangkali ngantuk lagi, nggak apa-apa, tidur. Yang penting sudah paham. Berikutnya tadi terakhir Kemal, sekarang Muhammad Noval. Iya, Noval. Ukuran ban.
jenis konstruksi radial atau apa itu lah. Nah, terus dan kemampuan ban daya angkutnya berapa ton, terus kecepatan. Oke. Nova, minta tolong cari kode ban. Ini hal yang sederhana. Besarkan, besar lagi. Ya. Nah, sini yang jago bahasa Inggris ya. Nah, serahkan aja. Makasih ya. Nah, tadi sampai di novel ya. Berikutnya Muhammad Nur Rahman. Muhammad Nur Rahman, silakan. P itu artinya apa kira-kira? P panjang kendaraan. Dan itu tipe ban. Ada yang sudah tahu? Ini dapat P itu. Nggak ketemu. Tire width itu lebar tapak kalau P yang apa? Lebar tapak ban 8 mm. Nah, kalau P luar nggak? Ada yang udah dapat? Itu passenger. Passenger. Nah, passenger. Untuk penumpang. Oke, masih. P itu untuk passenger, diingat-ingat teman-teman. P itu untuk passenger. Itu passenger. Makasih sekalian. P itu untuk passenger. Terus ada kode lain nggak? Dan kode LT yaitu light truck untuk LT, kalau depannya LT namanya light truck. truk ringan dan Truk ringan. ST ST, atau buat trailer dan T short trailer, T. atau buat bancak jalan. Oke, tadi P itu buat passenger, buat mobil penumpang. Mobil penumpang itu bisa umum, angkutan pribadi. Terus ada LT, light truck atau truk ringan. Terus ada ST, special trailer. Terus ada T, temporary. Jadi teman-teman nanti kalau sudah di dunia atau nanti magang atau ketemu di mana, nah ini salah satu kemampuan teman-teman. Pernah membaca tentang ini? Kalaupun lupa bisa dicek di internet. Nah, internet tentang materi ini nggak usah dihafal, paling nggak pernah masuk ke dalam pikiran teman-teman. Bahwasanya ukuran ban itu kayak apa sih? Ini loh. Berikutnya yang 185. Tahu nggak? Itu hebat Tread wide. Tread itu apa? Wide itu apa? Lebar ya. Tread itu apa? Alur ya. Nah, mungkin alur ya. Jadi lebar tapak ban. Nah, itu jadi lebar tapak ban 180 mili. Satuannya milimeter tadi disampaikan sama saya. Kalau
sekitar sebanyak sekitar sekitar ya. Nah, berarti lebarnya segini ya. Setengah penggaris. Nah, itu untuk lebar tapak. Berikutnya ini belum dapat kan materi ini? Belum, ya udah. Kamu tuh sudah dapat, ini ngulang lagi. Soalnya ini materi dasar yang harus dipahami. Jadi kalau diajak ngomong sama orang lain atau tentang kendaraan, teman-teman yang beda. Terus aspek rasio, ada nggak sebelum aspek rasio? Ini saya lupa nih. Aspek rasio 75. Nah ini, kalau enggak ini dapat nih depan. Cara membaca pada depan. Nah, ini udah dapat nih. Sebentar. Oke, nggak apa-apa, nggak kelihatan. Oke. Paling nggak pernah tahu 75 artinya apa nih? Kalau di sini berarti jatuhnya 65 ya. Rasio bang. Rasio ban itu adalah tinggi lebar ban. Oh, tinggi dibagi lebar. Oke. Tinggi ban itu yang ini ya teman-teman ya. Biar kita sepakat. Yo, ada tinggi ban, lebar yang tadi. Berarti aspek rasio antara tadi itu dosanya Antara tinggi atau lebar. tinggi lebar ban. Coba kita hitung. Tinggi bagi lebar ban. Tingginya itu nggak ketahuan, lebar bannya 185 sama dengan 75. Berarti 185 dibagi 75 sama dengan berapa nih? 2. 2-nya 2,22, sekian mili. Masih gitu ya. Nah, mungkin ini contoh ya tentunya, ini mungkin contoh, belum tentu benar. 2 mili kecil sekali. Atau enggak ininya ya, 2 mili. Saya lupa. Terus sebelahnya ada R. Nah, itu kode dari jenis konstruksi bannya Pak. Oke. Itu bisa radial, bias atau solid Pak. Oh, berarti kalau R itu radial, kalau ada tulisannya B bias, kalau S solid. Oke. Oke, berikutnya di sebelahnya R ada 14. Itu ada diameter Pak. Diameter pada velg. Diameter velg itu ban tersebut. Oke,
beban yang harus ganjil saya supaya jalan. Untuk S itu adalah rating kecepatan Pak. Oke, Rating coba. batas aman kecepatan. itu ada A, ada S. Coba kita cek juga. Nah, yang ini. Untuk di S itu Nah, oke, oke. Nova cari rating sorry. Oke, rating biar kelihatan semua. Rating kecepatan ini udah ada persilangan baca. Rating kecepatan ban. Kita sekarang baca. N silakan. rating kecepatan pada ban itu kalau untuk bannya ada tulisan dengan N nya itu kisaran 140 km per jam. Iya. Kalau P 150 km per jam. Oke. Kalau Q 160 km per jam. Iya. R itu 170 km per jam. S 180 km per jam. Betul. T 190 km per jam. Oke. U 200 km per jam. Silakan. H 210 km per jam. Iya. P 240 km per jam. W 270 km per jam. Dan Y itu 300 km per jam. Oke, ini dia kendaraan. Jadi kalau teman-teman punya mobil balap Ferrari atau McLaren ya, nah itu tergantung kecepatannya. Bannya A sekarang tadi S sampai S ya, PZ ya. Oke, ban saya rasa cukup. Next. Oh iya, itu ya. Kelas jalan. Nah ini kelas jalan ini masuknya ke RSTJ, tapi teman-teman paling nggak tahu tadi sampai di Nur Rahman. Berikutnya Muhammad Syafiq Amin. Oh udah tadi. Muhammad Wira Hafid. Udah tadi. Kita diskusi sampai jam 11.40. Nova nih si pen kelas jalan Nova. Apa yang dimaksud kelas jalan? Apa yang dimaksud kelas jalan? Apa ada kelas SD, SMP? Teman-teman udah pada tahu kelas jalan belum? Paling beberapa ya. Nah sekalian nih dijelaskan oleh Nova. Silakan Nova, kelas jalan. Kelas jalan itu dibagi jadi 4 jenis. Oke. Pertama ada jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, sama jalan lingkungan. Dan kelas jalan yang paling rendah ini ada di jalan lingkungan. Oke. Jalan lingkungan memiliki Lebih besar lagi. Mantap. ciri-ciri yaitu melayani pergerakan lokal, jalan lingkungan yang terbatas seperti pemukiman, komplek perumahan, dan kawasan pertokoan kecil. Kecepatan kendaraan itu biasanya rendah, biasanya kurang dari 30 km per jam. Volume kendaraan yang melintasi jalan lingkungan itu relatif kecil. Dan jalan lingkungan tidak dirancang untuk lalu lintas berat dan juga kecepatan tinggi. Aksesnya langsung ke bangunan, rumah tinggal, dan juga fasilitas lokal. Oke, stop dulu. Iya. Contoh jalan di PKTJ yang di depan ini nih. Gak usah diketik. Ini termasuk jalan apa? Nggak ada di ChatGPT. Nah, situ kelihatan. Menurut kamu tadi kan Nova pernah berkata ada 4 jadi itu termasuk jalan. Jalan di PKTJ.
Oke, saya cek ombak lagi. Yang orang Tegal mana sini? Nah, jalan pernah ke Pasifik. Nah, itu jalan apa tuh? Ya, menurut kamu? Tadi coba dibuka lagi. Iya, jalan Amerika atau jalan lokal? Menurut pendapat kamu? Jalan lokal, karena ada di lokal Tegal. Oke, makasih. Nah, selesaikan Nova, silakan. Bacanya penjelasan. Oke, diperhatikan teman-teman, bagi yang masih bisa bertahan dari ngantuk, karena ini penting. Penjelasan sampai ke bawah nggak tuh penjelasan arteri? Oh enggak ya. Nah, tolong jelaskan. Nah, ketik. Tolong jelaskan jalan-jalan tersebut. ChatGPT nggak pakai tolong juga mau ya. Nggak apa-apa sih, udah kebiasaan. Oke, dibaca ya Nova. Biar teman-teman tahu, agak diperbesar. Karena menurut saya ini penting bagi teman-teman dalam bidang transportasi. Jadi seperti yang kita ketahui tadi, jalan dikelompokkan jadi 4, arteri, kolektor, lokal, sama jalan lingkungan. Pengelompokan itu dibedakan berdasarkan fungsi dan ciri-ciri jalan yang berbeda. Yang pertama ada jalan arteri. Fungsi dari jalan arteri sendiri yaitu melayani angkutan utama jarak jauh dengan kecepatan tinggi dan akses terbatas. Ciri-ciri dari jalan arteri sendiri yaitu menghubungkan kota-kota besar, bandara, pelabuhan, kawasan industri, dan pusat kegiatan nasional. Lalu, kendaraan yang melintasi di jalan arteri ini memiliki kecepatan yang tinggi dan prioritas utama dalam sistem jaringan lain. Yang ketiga, akses langsung dibatasi, menghindari keluar masuk sembarangan. Yang keempat, umumnya ini jalan arteri merupakan jalan nasional atau jalan provinsi. Contoh dari jalan arteri sendiri yaitu jalan tol dan jalan raya antar kota. Oke, kita masuk. Stop dulu. Saya balik lagi. Berarti Pasifik tadi masuknya udah ketemu belum? Jalan apa? Atau belum? Butuh penjelasan lagi jalan kolektor? Pasifik itu termasuk jalan nasional atau tidak nasional? Oke, baca lagi kolektor. Nah, nanti saya balik ke tanya situ. Yang kedua yaitu jalan kolektor. Jalan kolektor memiliki fungsi untuk mengumpulkan lalu lintas lokal dan untuk diarahkan ke jalan arteri. Ciri-ciri dari jalan kolektor sendiri yaitu yang pertama menghubungkan pusat kegiatan tingkat menengah seperti antar kecamatan atau desa besar. Yang kedua, akses lebih bebas daripada jalan arteri. Yang ketiga, kecepatan kendaraan yang melintasi jalan kolektor ini sedang. Yang keempat, bisa 2 jalur atau lebih. Contoh dari jalan kolektor yaitu jalan penghubung antar kecamatan atau antar kota-kota kecil. Lanjut. Yang ketiga, ada jalan lokal. Jalan lokal memiliki fungsi yaitu melayani hubungan di dalam kawasan atau daerah tertentu dalam satu wilayah kota atau kabupaten. Ciri-ciri dari jalan lokal sendiri yaitu yang pertama, menghubungkan kawasan perumahan, pendidikan, perdagangan lokal atau pasar. Kecepatan kendaraan yang melintasi jalan lokal sendiri yaitu kecepatan rendah sampai sedang. Yang ketiga, aksesnya sangat banyak atau banyak persimpangan dan keluar masuk bangunan langsung. Yang keempat, umumnya dimiliki oleh pemerintah kabupaten atau kota. Contoh dari jalan lokal sendiri yaitu jalan dalam
Oke, satu lagi terakhir. Yang keempat, jalan lingkungan, yaitu jalan yang berada di kelas terendah. Fungsi dari jalan lingkungan sendiri yaitu melayani lalu lintas lokal dalam lingkungan terbatas seperti perumahan, kampung, dan kompleks. Ciri-ciri dari jalan lingkungan sendiri yaitu yang pertama, volume kendaraan yang melintasi di jalan lingkungan ini rendah. Yang kedua, kecepatan kendaraan yang melintasi jalan lingkungan termasuk kecepatan rendah, yaitu kurang dari 30 km per jam. Akses langsung ke rumah-rumah warga atau bangunan kecil. Yang keempat, tidak dirancang untuk kendaraan besar atau beban berat seperti truk atau kendaraan angkutan barang lainnya. Yang kelima, umumnya menjadi tanggung jawab pemerintah desa, kelurahan atau warga swadaya. Contoh dari jalan itu sendiri yaitu jalan gang dan jalan dalam komplek perumahan. Oke, terima kasih. Berarti sudah clear tadi jalan di Pasifik. Kembali lagi. Nah, kalau yang di PKTJ udah clear ya jalan lingkungan ya, berdasarkan kriteria ini. Jadi teman-teman kalau diajak bicara tentang jalan masih nyambung. Karena fungsi ini teman-teman nanti kalau skripsinya mengambil analisis jalur transportasi kendaraan B3, masuknya ke sini. Teman-teman harus tahu kelas jalan. Jadi misalkan teman-teman nanti di Pertamina El Nusa, teman-teman disuruh menganalisis jalur yang berkeselamatan itu lewat jalur apa aja, teman-teman harus tahu ini. Seperti itu. Nah, sekarang balik lagi ke Pasifik tadi. Gimana? Tadi ini ya. Kelas jalan. Oke, kita masuk ke dimensi kelas jalan sudah. Tahan masih 16 menit lagi. Dimensi utama kendaraan. Nah, dimensi utama kendaraan itu ada panjang, lebar, tinggi. Ini yang dibahas kemarin odol ya. Nah, panjang, lebar, tinggi. Dimensi kendaraan kosong, ada dimensi kendaraan isi. Kira-kira ada yang bingung tentang dimensi kendaraan? Kalau enggak kita skip. Intinya teman-teman udah pernah praktek ngukur kendaraan? Belum. Prakteknya apa selama ini? Mesin. Mesin apa? Mesin konvensional. Sampai nyala. Sampai nyala. Siap. Oke. Biar saya tahu. Saya tanya Kemal tentang praktek. Kemarin praktek mesin apa? Mesin diesel kan, mesin bensin atau dua-duanya? Bensin. Prakteknya ngapain aja? Ada sejumlah mesin dari tune up, ada menyetel sudut duel. Apa itu sudut duel? platina tadi. Oh, konvensional platina. Pembakaran ya? Oke, terus berikutnya Meter terang. Oke, buat masuk dan keluar ini. Terus ukur silinder
bisa ya. Bisa. Oke, saya jadi tahu teman-teman berarti prakteknya baru itu ya. Nah, berarti wajar kalau saya ajak bicara tentang kelas jalan belum. Makanya saya tambahkan di sini agar menambah pengetahuan. Kompetensi teman-teman kan di situ. Cuman saya tambahkan ini barangkali suatu saat teman-teman ngambil skripsinya atau tugas akhirnya itu tentang pemilihan rute atau enggak inspeksi kendaraan. Nah, kalau itu udah connect tuh, kalau inspeksi kendaraan terkait hal tersebut. Nah, di sini inspeksi kendaraan maksudnya dimensi, berarti dimensi itu harus sesuai dengan apa yang ada di buku atau nih tadi di di suratnya ini, di SUTK ya kalau nggak salah. Oke, terus daya angkutnya harus sesuai, terus masa ujinya, masa berlaku hasil ujinya itu harus masih berlaku. Oke, masa berlaku uji saya cek lagi ya teman-teman ya. Rafa Zamzami masih ingat nggak masa berlaku uji, masa berlaku uji berkala. Dengan kata lain uji berkala itu dilaksanakan setahun berapa kali. Ini diulang-ulang aja biar meresap ke dalam diri. Berapa masa berlaku uji berkala? Biasanya sebanyak 2 kali setahun ya. 200 tahun berarti sebulan berapa bulan sekali? Biasanya setiap 6 bulan sekali. Oh, 6 bulan sekali. Jadi tadi masa berlaku uji itu 6 bulan sekali kali uji. Oke. Saya ulangi lagi. Untuk kendaraan yang wajib uji apa aja? Ini enggak? Ada ujian. Biasanya kendaraan wajib uji berkala itu kendaraan angkutan umum seperti kayak bus, travel, taksi angkot, dan ada kendaraan angkutan barang juga kayak truk, pick up, mobil bak, dan trailer. Dan ada kendaraan khusus seperti mobil pemadam, derek, ambulans, kendaraan proyek, dan mobil pribadi yang dimodifikasi. Misalnya mobil pribadi yang menjadi angkutan barang. Ya, angkutan barang sama penumpang. Berikutnya kita masuk ke bahan bakar dan sumber energi. Sofi Nur Aziza. Pertanyaannya bahan bakar dari kendaraan atau sumber energi dari kendaraan itu apa aja sih? Kalau ini pasti tahu udah praktek kan ya. Sebentar, gelap. Mungkin kalau kalian bicara atau seperti apa kendaraan itu bahan bakarnya atau penggeraknya itu sumbernya dari energinya dari yang pertama ada bensin, itu dari gasoline atau premium,
CNG ada penjelasannya nggak? Sama LPG bedanya apa? Siap. Kalau CNG digunakan untuk bus Transjakarta dan angkutan umum gas. Kalau LPG digunakan oleh bajai dan taksi serta mobil konvensi yang bebas bbm. Jadi kayaknya sama-sama gasnya, cuma penggunaannya. Untuk berdasarkan bahan bakar dan sumber energinya udah clear. Oke, terima kasih. Berikutnya hasil uji dari seluruh item. Nah itu, yang dimasukkan dalam stiker itu hasil ujinya lolos. Nah itu dimasukkan ke dalam buku ujinya tersebut. Terus ada yang namanya JBB. Jam berapa nih, Pak? 11.33. Nah, ya udah 2 menit lagi. JBB jumlah berat yang diperbolehkan JBB atau JBKB khusus untuk mobil barang. Jadi di sini letak nanti kalau teman-teman mengambil rute tentang angkutan barang di sini. Teman-teman harus tahu berat yang diperbolehkan di kelas jalan masing-masing. Tadi di kelas jalan itu ada kapasitas juga ya, kapasitas cuma nggak keluar tadi kapasitas tonase, tapi nggak keluar tadi. Nah disinilah fungsinya. Teman-teman jadi tahu tonase yang boleh dijalankan di kendaraan tersebut di jalan apa saja. Jadi pertanyaannya, boleh nggak sih kendaraan yang berat masuk ke jalan kolektor atau jalan yang kecil atau lingkungan? Boleh nggak? Ya itu saya mau tanya tapi udah ada keluar. Siapa yang tadi bilang tadi? Enggak, mana? Belakang ya? Siapa? Oke. Nggak apa-apa, kita sharing aja, ngobrol, nggak masalah. Salah benar urusan belakang. Ini proses belajar. Pertanyaan betul tadi, apakah boleh kendaraan yang kapasitasnya besar kayak misalkan truk tangki ataupun mobil molen masuk ke jalan yang lebih kecil? Karena kan JBB-nya itu terlalu besar yang masuk ke jalan. Nggak kerekam, ulangi. Penting ini soalnya, penting ini. Nah, penting soalnya ini bakal, saya bilang tadi bakal ketemu masalah kayak gini nanti kalau kalian sudah bekerja. Suatu saat kalian diminta atau sebagai manajer suruh mengirim barang dengan truk besar, tapi lewat jalan lokal. Kira-kira prosedurnya gimana? Yang pertama, pastikan jalan bisa dilalui. Ya, oke, jalan bisa dilalui. Yang kedua, perizinan atau koordinasi. Perizinan dan koordinasi. Yang ketiga, atur waktu yang tepat. Atur waktu yang tepat. Keempat, pengamanan dan pemandu. Pengamanan dan pemandu. Yang kelima, kecepatan dan etika. Oke, kecepatan. Oke, terima kasih. Jam berapa, Nova? 11.39. Nah, oke. Coba dikecilin lagi, JBI sudah. Oke, ini kita baru membahas yang kartu uji, isinya apa saja ini sebenarnya. Jadi kartu uji isinya ini, nomor uji kita belum, tapi nggak apa-apa, isinya ini aja. Paling nggak teman-teman tahu istilah-istilah dari ini. Nah, teman-teman tahu istilah ini. Kalau nggak tahu ya pernah dengar lah, pernah dengar, terus gampang nyarinya kalau. Ada yang ditanyakan teman-teman? Oke, kalau tidak ada saya tutup ya. Sekian dari saya. Selamat istirahat. Nah, selamat
tidur siang, ada tidur siang? Nggak ada. Udah, nanti tidur di kelas saja kalau gitu. Oke, demikian dari saya teman-teman. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.